Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk memulai acara ibadah kita secara online. Kita percaya Roh Tuhan akan memberkati dan memulihkan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengambil waktu, kita mempersiapkan hati kita, dan kita akan angkat satu pujian, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami peroleh kekuatan, kesehatan secara sempurna yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, izinkan kami boleh hidup di hari yang Sabat indah ini, untuk kami boleh berhenti sejenak dari segala aktivitas kami, untuk kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar dan renungkan bersama-sama. Urapi hamba-Mu dan berkati kami semua yang boleh mendengar, menyaksikan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi kita semua. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup yang dimerdekakan. Kita tahu hari-hari ini bangsa Indonesia sedang bersyukur untuk kemerdekaan. Meskipun dalam situasi kondisi yang tidak biasa, tetapi semangat untuk memperingati hari kemerdekaan kita sudah bisa lihat di beberapa tempat. Demikian juga dengan hidup saya dan saudara. Hidup kita di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi hidup manusia sebelum percaya kepada Tuhan sebenarnya dia dalam keadaan diperhamba oleh dosa. Karena apa? Dia belum memiliki juru selamat dan dia membutuhkan sang juru selamat. Terpujilah nama Tuhan. Saya dan saudara sudah mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa manusia butuh keselamatan. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan berbagai cara kita akan gagal. Karena apa? Kita tidak mampu. Tetapi dikatakan hanya di dalam Yesus Kristus saja, maka kita akan dibebaskan dari hukuman. Artinya apa? Kita dimerdekakan dari kuasa-kuasa dosa. Oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar bersama-sama supaya kita memiliki hidup yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Ayat 1 jelas berkata bahwa hanya di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman. Kita akan dimerdekakan. Kita akan diperbarui hidup kita. Kita akan memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dan pada akhirnya
kita akan memiliki yang namanya masa depan. Itu akan kita peroleh kalau kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan hidup kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Lalu yang kedua, tidak hanya kita dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dari penghukuman dosa, tapi yang kedua adalah dikatakan Roh yang memberi hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa lakukan hari-hari ini, kita bisa beraktivitas. Setiap pagi kita bangun dari istirahat kita, kemudian kita bisa bernafas, membuka mata kita, lalu kemudian kita memulai aktivitas kita. Sadarkah kita bahwa semuanya itu bisa terjadi karena Roh Tuhan yang memberikan hidup dalam diri kita? Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa seperti hari ini. Kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa berbuat banyak hal. Maka ayat 2 dikatakan Roh yang memberi hidup. Jadi bukan siapa-siapa. Kita ini kalau seandainya Tuhan tidak memberikan hidup nafas kepada diri kita, maka kita hanya seperti manusia yang hanya tidak memiliki kekuatan apa-apa, seperti mayat hidup. Tetapi ketika Tuhan memberikan nafas setiap hari, Tuhan memberikan hidup setiap hari, maka hidup kita menjadi bermanfaat. Oleh sebab itu, Roh yang memberi hidup adalah Roh Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak hanya Tuhan memberikan hidup, tetapi Dia juga memberikan kebebasan. Kita dilepaskan, kita dimerdekakan. Dari apa? Yang pertama adalah hukum dosa. Lalu yang kedua adalah hukum maut. Jadi hukum dosa ini perbuatan yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. Allah itu memang kasih. Tetapi jangan lupa, Dia Allah yang adil. Segala sesuatu yang kita perbuat selalu ada konsekuensinya. Dia akan mengampuni dosa kita. Tetapi efek dari dosa yang kita lakukan itu akan berefek dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hukum dosa itu bisa terjadi sekarang, hari-hari ini ketika kita masih hidup. Lalu yang kedua, efeknya juga akan terjadi nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, lalu nanti kita akan menghadap dalam tahta pengadilan Tuhan, lalu kita diperlihatkan apa yang sudah kita lakukan semasa hidup kita. Oleh sebab itu, hati-hati ketika kita sudah memiliki Roh Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bisa memanfaatkan hidup kita itu sedemikian rupa. Kita sudah dimerdekakan sehingga kita tidak seharusnya melakukan dosa. Kita harus menikmati hidup kemerdekaan ini di dalam Tuhan. Itu yang pertama, hukum dosa. Bisa terjadi hari ini juga yang akan datang. Lalu yang kedua, kita dibebaskan, dimerdekakan dari hukum maut. Maut itu kematian. Kematian yang dimaksud adalah kematian kekal. Kalau kita mengingkari iman percaya kita kepada Tuhan, kita berhenti tidak lagi percaya kepada Tuhan, maka anugerah kemerdekaan yang kita miliki itu akan diambil. Hidup kekal yang sudah disediakan untuk kita, maka itu juga akan diambil. Maka kita akan hanya memiliki yang namanya hukuman maut, kematian kekal. Itu berarti kita akan ada di neraka. Hari-hari ini, waktu yang terbaik untuk kita bisa menentukan hidup kita. Nikmati kemerdekaan yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Tetap percaya kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah kita akan memperoleh yang namanya kemerdekaan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Roh Tuhan sudah memerdekakan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang saat pagi hari ini
sedang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Roh Tuhan akan datang dalam setiap keluarga rumah tangga mereka, sehingga Tuhan akan memberkati mereka pagi hari ini. Berkati keluarga rumah tangganya dengan berkat damai sejahtera, berkat kerukunan, berkat keberhasilan dalam hidup mereka. Berkati pekerjaan usahanya sehingga mereka senantiasa tercukupkan segala kebutuhannya. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan akan memberkati dengan melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nikmatilah berkat kasih anugerah yang asalnya dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus kiranya menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.